Halo Sobat Mediva, semoga sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Rahasia sang juara ketika merpati gagal mendapatkan hasil yang baik. Kita tidak perlu mencari jauh-jauh alasan mengapa hal itu terjadi. Ada dua kemungkinan, burungnya tidak bagus atau kondisinya tidak bagus. Jarang sekali burung yang berkualitas baik saat ini tersebar luas sehingga kita tidak percaya masih ada peternak yang hanya memelihara burung dengan kualitas buruk. Di Belanda dan Belgia, kebanyakan berlomba 1 dari 4. Itu berarti 1000 burung berlomba, 250 hadiah. Ketika seorang peternak memasukkan 16 burung, dia dianggap rata-rata ketika memenangkan 4 hadiah. Tidak bagus, tidak buruk. Jika ia memenangkan 8 hadiah, 50% itu dianggap cukup bagus. Namun sang juara sebenarnya tidak puas dengan hal itu. Hadiah 50% tidak cukup bagi mereka. Jadi kita mempunyai situasi berikut. Jika seorang juara mengikut sertakan 16 burung dalam suatu perlombaan, dan jika dia memenangkan 8 hadiah, ini tidak cukup baik baginya. Jika seorang pemain memasukkan 16 burung dan dia memenangkan 8 hadiah, itu super, setidaknya 1/4 untuknya. Jika seorang peternak memasukkan 16 burung dan tidak memenangkan hadiah sama sekali, bahkan tidak ada satu burung pun dalam 25% pertama dari total entry. Faktanya, hal tersebut adalah sebuah kemustahilan. Tidak ada orang yang memiliki merpati seburuk itu. Kurangnya kualitas bukanlah alasannya. Orang seperti itu punya masalah dan harus mengunjungi dokter hewan. Burungnya sakit dan tidak sedikit. Kesalahan besar bagi para pemain jika kualitas buruk atau kesehatan buruk. Ini adalah dilema besar bagi banyak orang yang tidak sukses dalam perlombaan ini. Mengenai kualitas burung, bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melihat dengan pasti apakah seekor burung itu bagus. Kita tidak dapat melihat hal ini secara langsung. Dan bahkan garis keturunan terbaik yang bisa dibayangkan belum tentu membuat seekor burung menjadi burung yang baik. Namun kita tidak bisa membalikkan keadaan. Jika seseorang tidak dapat mengatakan dengan pasti apakah seekor burung itu baik, bukan berarti seseorang tidak dapat melihat apakah seekor burung itu buruk. Beberapa burung mempunyai bulu yang sangat buruk atau mereka memiliki tubuh yang sangat buruk sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jika cukup pintar untuk melihat apakah seekor merpati itu jahat, ini sudah merupakan sesuatu. Bukan hanya sesuatu, kita pikir ini adalah kunci kesuksesan banyak peternak. Mereka tahu burung mana yang harus disingkirkan. Pilihan yang bagus menurut banyak juara adalah rahasianya. Setiap orang membuat kesalahan saat memilih burung. Tetapi 1/4 sang juara membuat lebih sedikit kesalahan dibandingkan yang lain. Mengenai satu hal bagaimanapun tidak akan pernah membuat kesalahan. Saat itulah kesehatan alami menjadi kriteria dasar dalam pemilihan. Orang yang memelihara burung yang kondisinya tidak bagus selama 365 hari setahun akan jarang melakukan kesalahan. Ketika kita mengatakan 40 merpati dan 38 diantaranya dalam keadaan sehat, 2 lainnya tidak punya alasan untuk sakit. Singkirkan mereka. Tentu saja tidak boleh melakukan kesalahan dengan mengobati 38 burung yang sehat untuk menyembuhkan 2 burung lainnya. Dalam olahraga merpati, banyak jalan yang membawa kesuksesan. Namun ada satu kesamaan yang dimiliki semua juara, mereka tidak punya belas kasihan pada burung yang tidak bisa tetap sehat atau yang terus-menerus membutuhkan obat agar tetap bugar. Mereka yang melebih-lebihkan pengobatan mungkin memiliki burung yang tidak sakit, tetapi akan sulit bagi burung tersebut untuk mendapatkan kondisi yang supel. Kesehatan mereka tidak alami melainkan buatan.
Hal ini juga penting untuk dipertimbangkan ketika membeli merpati. Jauhi peternak yang sering memberikan obat pada burungnya. Kita sebaiknya mendapatkan burung dari orang yang hanya tahu sedikit tentang pengobatan. Kita akan mendapatkan burung yang lebih kuat dengan ketahanan alami yang lebih terhadap segala virus dan bakteri yang mengancamnya dari luar, misalnya di dalam kandang. Banyak peternak yang bertanya-tanya, apa yang harus kita berikan pada burung agar lebih sehat? Itu adalah pernyataan yang salah. Pertanyaannya harusnya, apa yang harus saya lakukan agar mendapatkan burung yang kuat secara alami? Burung yang imunitasnya baik dan tidak membutuhkan obat terus-menerus. Jawabannya adalah seleksi. Kita harus baik terhadap burung, tetapi pada saat yang sama tegas. Tangan besi dalam sarung tangan beludru. Selain itu, seleksi tidak dapat dimulai cukup awal. Bahkan sudah ketika burung masih di dalam telur. Dalam pemilihan, berikut kesalahan yang dilakukan. Beberapa orang berpikir bahwa merpati yang diambil terlalu cepat adalah hal yang baik. Burung yang sama yang tergolong, rata-rata, untuk seorang juara, sehingga tidak cukup baik, dapat dimasukkan ke dalam kandang sebagai peternak oleh non-juara. Ada pula yang mempunyai burung di kandang ternak yang tidak seharusnya berada di sana. Burung berumur 4 tahun misalnya yang tidak pernah menghasilkan anakan yang baik. Satu-satunya alasan burung masih hidup adalah asal-usul mereka atau harga yang harus dibayar untuk mereka. Untuk burung, ceritanya sama. Burung berumur 2 tahun jarang menjadi burung yang lebih baik ketika sudah dewasa. Makanya burung yang berumur 2 tahun harusnya dalam keadaan baik atau sudah mati. Oleh karena itu, sebagian besar juara di Eropa berlomba dengan banyak player tahunan. Hal itu jauh berbeda dengan beberapa dekade yang lalu. Jika kita melihat lembar hasil saat ini di Belgia atau Belanda, kita akan dilihatkan betapa mudanya para pemenang dibandingkan dengan masa lalu. Berbeda dengan dulu, sekarang kebanyakan piikan berumur 1 tahun atau 2 tahun berada di atas. Hanya saja untuk perlombaan 2 hari seperti dari Pau dan Barcelona ini berbeda. Dahulu ada seekor merpati yang sakit, hilang, tidak mempunyai obatnya. Kemudian kita mendapatkan obatnya dan 1/4 mendapat berbagai macam masalah. Kenapa? Karena pengobatan selama bertahun-tahun membuat merpati semakin lemah. Terlalu banyak peternak yang tidak menyadari bahwa pengobatan dikembangkan untuk menyembuhkan penyakit. Mereka berlindung pada obat-obatan ketika hasilnya buruk karena mereka mencurigai para juara menjadi sebaik itu karena obat-obatan. Itu adalah kesalahpahaman. Obat-obatan tidak membuat para peternak menjadi player yang lebih baik. Namun seleksi yang kuat berdasarkan hasil dan kesehatan alami serta kekebalan dapat membuat mereka menjadi player yang lebih baik. Di masa lalu, banyak negara Eropa yang menyapih piikan ketika mereka berusia 4 minggu. Sekarang mereka melakukannya pada usia 3 minggu. Mereka melakukannya karena beberapa alasan. Kita mengampuni burung-burung tua. Memompa piikan atau melolohnya pasti sangat melelahkan, terutama burung yang sudah sangat tua. Menyapihnya di usia yang lebih muda akan membuat piikan lebih jinak. Sangat sedikit merpati yang pada dasarnya takut, yang bertanggung jawab. Dia tidak memiliki kontak yang baik dengan burung-burung itu, dia meraihnya terlalu liar, tangannya menutupi kepala, dengan lembut mendekati burung itu, dan kemudian tiba-tiba, bang. Mengerti? Bagaimana kita bisa berharap burung seperti kita? Bagaimana kita bisa mengharapkan burung-burung seperti itu untuk menjebak dengan cepat ketika mereka pulang dari perlombaan ketika mereka melihat kita? Percaya atau tidak, saya mengenal peternak yang burungnya tidak akan menjebak kecuali mereka bersembunyi. Ada juga yang lain, peternak yang burungnya lebih cepat terperangkap hanya karena melihatnya.
Mereka melakukan hal yang benar. Alasan bagus lainnya untuk menyapih piikan pada usia dini berkaitan dengan seleksi. Kita akan segera mengetahui mana yang lemah. Merpati tanpa masa depan, semakin mudah kita memilih burung, semakin baik. Bahkan kita sudah bisa memulai seleksi saat burung masih berada di dalam telur. Beberapa saran tentang pemilihan. Jangan percaya telur dengan sisik berpori yang berkerak. Jika bayinya tidak mati di dalam telur, dalam banyak kasus, burung yang lemah akan menetas. Jarang atau tidak pernah menjadi burung yang vital, meskipun mereka adalah merpati terbaik. Telurnya harus mengkilat, sama seperti merpati yang sehat. Buang telur yang sisiknya berkerak dan berpori. Saat kita memasangkan ring pada piik berusia 1 minggu, kita mungkin memperhatikan bahwa bayi tersebut memiliki kaki yang lebih tipis dibandingkan burung pada usia yang sama. Burung seperti itu tidak akan pernah menjadi burung yang kuat, vital, dan sehat. Singkirkan itu adalah seekor merpati tanpa masa depan. Hati-hati terhadap piikan yang selalu mencicit di dalam sarangnya. Ini mungkin disebabkan oleh kanker, trichomoniasis, dan pengobatan dapat membantu kita. Namun hal seperti itu tidak akan pernah terjadi pada seorang pecinta yang serius. Ia sadar akan bahaya trichomoniasis dan melakukan tindakan pencegahan. Secara umum, piikan yang sering kita dengar mencicit tidaklah baik. Sekali lagi, singkirkan mereka. Mereka adalah merpati tanpa masa depan. Hati-hati juga terhadap piikan di dalam sarang yang basah. Basah karena isian sarangnya basah dan isian sarangnya basah karena induknya terlalu banyak minum dan terlalu banyak memompa, meloloh air. Ini ada alasannya. Merpati yang minum terlalu banyak tidak dalam kondisi yang baik. Kebanyakan ada yang salah dengan pencernaannya. Memulai dengan burung seperti itu adalah awal yang buruk. Mungkin juga bayi berbaring di kotorannya sendiri. Dan mengapa demikian? Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk membuang kotorannya ke tepi mangkuk sarang. Mereka tidak cukup kuat. Singkirkan mereka. Kadang-kadang kita akan menemukan bahwa bulu-bulu di bahu piikan di dalam sarang ada di belakang. Jika dibandingkan dengan burung pada umur yang sama, bulu burung lainnya lebih lengkap. Singkirkan burung yang pertumbuhan bulunya lambat di bagian bahu. Mereka kekurangan vitalitas, itulah alasannya, tidak ada masa depan. Setelah kita menyapih burung, mungkin ada beberapa burung yang terus meminta makanan. Mereka bahkan mengejar bayi lain dan ingin diberi makan oleh mereka. Sekali lagi, piikan lemah yang seharusnya tidak mendapat tempat di kandang. Merupakan kebiasaan yang baik untuk membuka paruh bayi setidaknya sekali. Bisa jadi paruhnya lemah dan rapuh. Itu mengacu pada tulang yang buruk dan tubuh yang lemah. Ini juga berlaku untuk burung dengan tenggorokan terbuka lebar dan terengah-engah. Saat menangani banyak burung terbaik di Belanda dan Belgia, sangat sedikit yang berukuran besar. Peluang seekor burung yang sangat besar bisa terbang dengan baik pada jarak yang lebih jauh hampir nihil. Kita tidak suka anakan burung yang masih di lantai karena mereka terlalu gemuk dan besar untuk mencapai tempat bertengger di atas, sedangkan burung-burung dengan usia yang sama sudah bisa terbang. Beberapa pemula dalam perlombaan ini menganggap burung besar adalah burung yang kuat. Mereka salah. Merpati kuat modern kesalahan lainnya penting untuk belajar dari kesalahan. Ada suatu cerita dulu pernah terjadi membiarkan piikan hidup dalam keadaan tidak sehat. Satu-satunya alasan adalah karena hal itu dilakukan oleh indukan yang istimewa. Tidak pernah terjadi bahwa burung seperti itu menjadi berguna. Sekarang kita tidak punya belas kasihan lagi pada mereka. Kesehatan yang baik adalah hal utama yang dibutuhkan seekor burung pada usia berapapun.
Jika piikan tidak dalam kondisi kesehatan yang baik, pertama-tama hilangkan piikan tersebut dan baru kemudian lihat untuk mengetahui kondisi indukannya. Jika kita pertama kali melihat dari induk mana ia dibesarkan, kita akan berprasangka buruk dan menilai dengan pandangan berbeda dan mungkin terbujuk untuk membiarkannya hidup. Apa yang kita sukai dari piikan muda, selain dari kesehatan alami mereka, adalah bahwa mereka sudah menunjukkan keterikatan terhadap wilayah mereka sendiri di usia muda. Burung yang dapat kita ambil dalam kegelapan karena kita tahu di mana mereka berada. Selalu di tempat yang sama, seringkali merupakan burung yang lebih baik. Kita tidak suka merpati yang harus dicari karena bisa berada di mana saja. Merpati yang tidak merasa terikat dengan wilayahnya dan mempertahankannya, artinya piikan yang saat bertengger atau bermain suka berkeliaran ke sana kemarin dan tidak dalam keadaan tenang dan nyaman, jarang menjadi burung yang baik. Kesimpulannya, burung dengan tubuh yang sempurna, mata yang sempurna, bulu yang sempurna dan bahkan silsilah yang sempurna mungkin adalah merpati yang tidak berharga yang tidak mampu memenangkan hadiah yang layak. Itu membuat pilihan yang bagus menjadi bermasalah. Hal terpenting yang membuat seekor burung menjadi baik, seperti karakter, orientasi, kecerdasan, stamina, keterikatan pada wilayahnya tidak dapat kita lihat. Jadi kesalahan akan selalu terjadi saat menilai dan memilih. Namun seseorang yang menilai dan memilih berdasarkan kesehatan alami tidak akan pernah menghilangkan merpati yang baik. Dan untungnya, tidak sulit untuk melihat apakah seekor burung berada dalam kondisi kesehatan yang buruk. Jangan berpikir obat akan menjadikan merpati sebagai pemenang. Orang-orang seperti Clark, Niels, Houben dan banyak lainnya telah menjadi pelayar sukses sepanjang hidup merpati. Mereka bukan dokter atau ahli kimia, sebaliknya, mereka tidak tahu apa-apa tentang pengobatan atau penyakit. Kesamaan yang mereka miliki adalah mereka semua menyadari betapa pentingnya seleksi. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.